Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 17 Juli 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-15. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 12, ayat 14 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Saudara-saudari yang terkasih, mengasihi adalah perintah yang harus ditaati. Kata kasihilah menunjuk pada suatu perintah. Karena ini suatu perintah, maka kita harus menaatinya. Melanggarnya sama dengan berbuat dosa. Jadi, kasih adalah pilihan hidup yang harus kita ambil. Seringkali kita mengasihi seseorang hanya apabila orang itu juga mengasihi atau memberi keuntungan kepada kita. Sebaliknya, orang yang tidak mengasihi atau memberi kontribusi positif pada kita tidak kita anggap sebagai orang yang perlu dikasihi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan bahwa hukum yang terutama dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Sedangkan hukum kedua yang sama pentingnya adalah mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus berbicara tentang kasih, ia sedang berbicara tentang komitmen. Kasih tidak searti perasaan hangat. Oleh karena itu, untuk saling mengasihi, baik kepada sesama maupun musuh, tidak berarti kita harus merasakan kehangatan dari mereka. Kasih adalah komitmen dari pihak kita untuk menganggap serius kebutuhan mereka, seperti Allah berkomitmen pada dirinya sendiri untuk menanggapi kebutuhan kita dengan mengirimkan putranya ke dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, Allah menciptakan manusia dengan kodrat untuk mengasihi adalah karena tanpa kasih manusia tidak dapat mencapai sorga. Begitu pentingnya kasih sehingga Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 1 Yohanes 3 ayat 14b. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa untuk mendapatkan keselamatan maka tidak ada cara lain kecuali mengasihi. Santo Agustinus menegaskan bahwa sama seperti manusia mempunyai dua kaki untuk berjalan, maka kita harus mengasihi Tuhan dan sesama untuk dapat mencapai surga. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat orang-orang Farisi ingin melakukan kejahatan terhadap dirinya, Yesus malah mencari kesempatan untuk berbuat baik bagi orang banyak. Itulah kasih.
Yesus lalu menjadi harapan dan jaminan masa depan bagi orang-orang yang nyaris putus asa. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kita diundang untuk memiliki semangat seperti Yesus, pembawa harapan bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian kita harus senantiasa berjuang untuk melaksanakan perintah Kristus yang utama, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini adalah kekudusan yang kepadanya kita semua dipanggil, seturut dengan kehendak Allah. Hanya dengan mengasihi, manusia dapat memperoleh arti hidup, yaitu kebahagiaan di dunia ini dan pada saatnya nanti akan kebahagiaan abadi di sorga. Maka marilah mulai dan bertumbuhlah dalam kasih, sebab kita semua diciptakan untuk mengasihi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, dalam menghadapi peristiwa persekongkolan orang-orang Farisi untuk membunuhmu, Engkau mengatasinya dengan bijaksana. Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada mereka. Semoga kesaksian nyata ini membuatku tetap bertahan dalam iman kepadamu dan menumbuh kembangkan budaya kasih di tengah ketidakadilan dalam masyarakat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.